warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kimia bersama saya, Fani Humaira. Nah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan materi mengenai termokimia, tetapi pada video kali ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang kalor reaksi dan kalorimeter. Kalor reaksi adalah kuantitas kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan jika reaksi kimia berlangsung dalam sistem pada suhu konstan. Kalor reaksi ditentukan melalui percobaan dalam suatu kalorimeter, yaitu alat untuk mengukur kuantitas kalor. Ada dua jenis kalorimeter yang umumnya digunakan dalam percobaan, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Kalorimeter bom biasanya terbuat dari bahan stainless steel dengan rangkaian seperti ini. Jadi ada tabung beroksigen yang digunakan nantinya untuk menaruh sampel yang akan diuji. Kemudian dihubungkan dengan kawat pemicu. Kemudian ada batang pengaduk dan termometer. Prinsip kerjanya, sejumlah sampel yang akan diuji itu ditempatkan dalam wadah beroksigen ini. Kemudian sampel akan terbakar karena adanya oksigen dan api listrik dari kawat logam yang terpasang di dalam tabung ini. Kemudian sejumlah air dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kemudian kita catat suhu awal yang tertera pada termometer, lalu diaduk ya secara terus-menerus sampai mendapatkan suhu akhir yang konstan. Nah, jika tidak ada kalorimeter bom, kita juga bisa menggunakan kalorimeter sederhana menggunakan cangkir styrofoam yang dilengkapi dengan tutup styrofoam, pengaduk, dan juga termometer. Dari percobaan kalorimeter ini, kita akan mendapatkan delta T atau perubahan suhu yang nantinya digunakan pada perhitungan. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam kalorimeter bom akan menghasilkan kalor dan diserap oleh air dan bom. Oleh karena tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi atau Ki reaksi sama dengan negatif dari jumlah kalor bom ditambah kalor air atau kalor larutan. Di mana kalor air atau larutan itu rumusnya sama dengan M air atau larutan dikali C dikali delta T. Dan kalor bom sama dengan C bom dikali delta T. Di mana Ki adalah kalor, satuannya joule, tapi kalau diminta kilojoule maka nanti hasil akhir berupa joule itu dibagi dengan 1000 biar jadi kilojoule. Kemudian M ini adalah massa, satuannya gram. C kecil ini adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius. Kemudian C besar ini adalah kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius, di mana delta T ini adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, apabila di soal disebutkan kapasitas kalorimeter diabaikan, itu artinya kapasitas kalorimeternya terlalu kecil. Jadi, Ki bomnya itu tidak perlu kita hitung. Jadi, cukup Ki reaksi sama dengan min Ki larutan atau min Ki air. Baiklah, mari kita bahas contoh-contoh soal untuk menentukan kalor reaksi. Contoh soal yang pertama, di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih dengan suhu awal 25 derajat Celcius sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu menjadi 27 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalor kalorimeter yaitu 958 joule per derajat Celcius, massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram, dan kalor jenis air adalah 4,18 joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Diketahui AR atau massa atom relatif dari C adalah 12 dan H adalah 1. Baiklah, kita langsung bahas ya. Bagaimana cara penyelesaian soal ini?
Kita buat dulu diketahuinya ada apa aja nih. Jadi di sini ada 0,16 gram gas metana. Kalau gram itu berarti massa ya. Massa dari metana adalah 0,16 gram. Kemudian suhu awal kita buat saja T1 adalah 25 derajat Celcius. Kemudian terjadi kenaikan suhu menjadi berarti T2 ya, T2 atau T akhir adalah 27 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalor itu C besar ya, kalorimeter bom kita buat saja nih C atau C bom boleh 958 Joule per derajat Celcius. Kemudian massa air ya, massa dari air adalah 1000 gram. Dan kalor jenis air itu C kecil adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana. Berarti yang ditanya adalah kalor pembakaran ya, kalor reaksi dalam kilojoule per mol. Oke, kita jawab ya. Diingat bahwa rumus dari Q reaksi itu sama dengan negatif atau min dari jumlah Q air ditambah dengan Q bom. Oke, nah kita hitung dulu satu-satu supaya tidak bingung. Q air itu rumusnya M kali C kali delta T. Ya, dan ingat M di sini adalah massa airnya. Di sini kan ada massa CH4 ya. Nah, ini jangan dipakai dulu nih. Yang kita pakai adalah massa air. Jadi, ini 1000 gram dikali kalor jenis air itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T. Nah, ingat ya, delta T itu kan T2 atau T akhir dikurang T1. Jadi, T2-nya itu 27, T1-nya 25. Oke, 27 dikurang 25 berarti 2. Artinya, delta T-nya sejumlah 2 derajat Celcius. Kita kalikan 1000 dikali 4,18 dikali 2 hasilnya 8360 Joule. Oke, di sini dalam Joule. Kemudian Q bom karena diketahui kapasitas kalor ya, kapasitas kalor dari kalorimeter bom, maka kita hitung kalor dari bom. Rumusnya adalah kapasitas kalor dikali delta T. Jadi 958 dikali 2. Hasilnya 1916. Ini satuannya juga Joule ya. Tadi lupa ini Joule per gram derajat Celcius dikali derajat Celcius, hasilnya tinggal Joule. Lalu kita masuk ke rumus ini ya. Q reaksi sama dengan min Q air plus Q bom berarti min Q airnya itu 8360 Joule plus Q bomnya itu 1916 Joule, maka hasilnya adalah negatif 10.276 Joule. Kalau mau kita jadikan kilojoule, harus dijadikan kilojoule ya, karena yang diminta itu dalam kilojoule per mol. Maka kita bagi dengan 1000. Jadi, min 10,276 kilojoule. Oke, sekarang karena yang ditanyanya per mol, maka itu berarti per 1 mol. Nah, jadi kita hitung dulu ya, per molnya itu berapa? Per mol dari CH4. Jadi, kita hitung mol dari CH4. Rumusnya adalah massa per mR. Jadi, massa dari CH4 dan mR dari CH4. Masanya adalah diketahui di soal itu 0,16 gram dan MR dari CH4, oke, bagi yang mungkin lupa ya menghitung MR dari CH4 itu jumlah dari AR-AR-nya. Di sini ada unsur C dan ada unsur
H, maka kita jumlahkan ARC itu 12 dikali jumlah atomnya C di sini 1, maka 12 ditambah H itu AR-nya 1 dikali jumlah atomnya 4, berarti 4, maka MR dari CH4 adalah 16. Oke, berarti di sini 16, satuan dari MR itu gram per mol ya. Maka didapatlah 0,01 mol. Selanjutnya kita konversikan ya, Q reaksi yang kita minta itu dalam kilojoule per mol. Artinya kita bagi Q-nya itu 10,276 kilojoule dibagi 0,01, maka hasilnya min 1027,6 kilojoule per mol. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, pada kalorimeter sederhana, pencampuran 50 ml HCl 1 molar dan 50 ml NaOH 1 molar menghasilkan peningkatan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mililiter, dan kalori jenis air itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka hitunglah besar perubahan entalpi reaksi penetralan tersebut. Kita buat dulu ya diketahuinya. Diketahui ada HCl, ini 50 ml, berarti itu volume HCl sebesar 50 ml. Kemudian ada molaritas HCl sebesar 1 molar. Kemudian ada NaOH volumenya sebesar 50 juga ya, 50 ml. Dan konsentrasi atau molaritas dari NaOH juga sebesar 1 M. Lalu terjadi peningkatan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Nah, itu udah langsung delta T ya, sebesar 5 derajat Celcius. Massa jenis itu Rho ya, simbolnya Rho. 1 gram per mililiter. Kemudian kalau jenis air itu C, 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian hitunglah besar perubahan entalpi reaksi. Ya, oke, berarti detailnya adalah delta H. Jadi pada soal nomor 2 ini tidak diketahui kapasitas kalorimeter kan ya. Artinya Q kalorimeter atau Q bom itu kita abaikan. Berarti untuk menghitung Q reaksi itu langsung saja min Q air atau di sini min Q larutan. Jadi yang kita gunakan adalah Q larutan. Rumusnya tetap sama ya. Min M kali C kali delta T. Nah, ini massa ya. Massa ini massa larutan berarti. Jadi massa larutannya ini kita gunakan volume campurannya ya, volume larutan campuran dikali dengan massa jenisnya. Jadi volume campurannya itu 50 ml ditambah 50 ml. Jadi dari HCl dan NaOH dikali 1 gram per mililiter. Maka 100 ml dikali 1 gram per mililiter, ya hasilnya tetap 100, tapi satuannya berubah menjadi gram. Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumus tadi. Reaksi sama dengan min Q larutannya, berarti M-nya itu 100 gram, dikali C-nya itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Maka hasilnya 2100 Joule. Kita jadikan kilojoule ya, berarti dibagi dengan 1000, hasilnya 2,1 kilojoule. Kemudian kita cari mol ya. Kenapa? Karena kalau delta H itu biasanya dalam kilojoule per mol. Sama kayak Q reaksi kalau ditanyanya dalam kilojoule per mol. Nah, untuk molnya itu kita tidak bisa menggunakan rumus massa per mR karena di sini adalah campuran dari larutan. Nah, jadi untuk mencari molnya kita reaksikan HCl ditambah dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O, mula-mula reaksi sisa. Oke,
Nah, untuk mol dari HCl itu kita kalikan volume dengan molaritas. Jadi 50 dikali 1 tetap 50 milimol ya dalam milimol. NaOH juga 50 ya, 50 dikali 1 berarti 50 milimol. Nah, karena sama-sama 50, 50, 50, kemudian koefisiennya sama-sama 1 ya, 50/1 bandingkan dengan 50/1 sama. Kalau sama berarti keduanya itu adalah reaksi pembatas atau keduanya habis bereaksi. Mulanya itu 50 milimol, yang bereaksi juga 50 milimol. NaCl-nya karena koefisiennya sama ya, sama-sama 1, 1/1 kali 50 ya tetap 50 milimol. Jadi hasilnya adalah 50 milimol. Nah, ini yang kita gunakan. Tapi kita jadikan dalam mol. 50 milimol, kalau kita mau jadikan mol, maka kita bagi dengan 1000. Jadi 0,05 mol. Oke, maka kita masukkan ke rumus ya. Delta H itu sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol, berarti min 2,1 kJ dibagi dengan 0,05 mol. Maka hasilnya min 42 kJ per mol. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara menentukan kalor reaksi atau perubahan entalpi dengan percobaan kalorimeter ini. Soalnya, kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram gas C2H2 dapat menaikkan suhu 1 liter air sebesar 12 derajat Celcius. Jika kalor jenis air diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka berapakah nilai perubahan entalpi pembakaran gas C2H2 dinyatakan dalam kilojoule per mol. Nah, untuk rambu-rambunya sedikit ya. Di sini diketahui suhunya itu 1 liter air. Jadi 1 liter air untuk mencari massa air itu sama ya dengan yang tadi, volume dikali dengan massa jenis. Volumenya 1 liter kita jadikan mililiter, jadi dikali 1000 berarti 1000 mililiter dikali massa jenis air diketahui ya, sudah tahu sebenarnya di sini tidak diketahui, tapi kita harus tahu bahwa massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Oke, maka 1000 kali 1 jadi 1000 gram. Nah, jadi kita gunakan massa airnya itu 1000 gram. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian paham dengan materi kalor reaksi dan kalorimeter ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ya, di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.